Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema bagaimana mempelajari Alkitab. Kami terus menghimbau, mari mempersiapkan diri dengan sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu sebagai penuntun di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari yang pertama kita lihat dasar Alkitabiah. Yohanes 15 ayat 1-8. Yesus adalah pokok anggur dan orang percaya adalah ranting yang harus tinggal di dalamnya. Hanya melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus, seseorang dapat menghasilkan buah dan memuliakan Allah. Markus 1 ayat 35, Yesus secara rutin mencari waktu pribadi untuk berdoa kepada Bapa. Kehidupan rohani yang kuat dibangun melalui persekutuan pribadi dengan Allah. 1 Korintus 16 ayat 11, Paulus menasihati jemaat untuk menghormati dan mendukung pelayanan Tuhan dalam damai. Sikap saling menghargai penting dalam kehidupan komunitas orang percaya. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kaki dan terang bagi jalan hidup. Firman memberi arah dan bimbingan. Yesaya 50 ayat 4. Allah memberikan hikmat dan kata-kata yang tepat untuk menguatkan orang yang letih. Yesaya 55 ayat 1-13. Allah mengundang semua orang untuk datang kepadanya, menerima kehidupan secara cuma-cuma. Oleh karena firman-Nya berkuasa, dia tidak akan kembali dengan sia-sia dan menghasilkan perubahan serta sukacita. Sekarang mari kita lihat pengertian judul bagaimana mempelajari Alkitab. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Yang pertama, apa itu Alkitab? Mengapa Alkitab itu harus dipelajari? Apakah ada perintah secara eksplisit di dalam Alkitab? Lalu, siapa saja yang bisa memahami Alkitab? Apakah membaca Alkitab itu sama dengan mempelajari Alkitab? Lalu, apa kerugian jika orang Kristen tidak mempelajari Alkitab? Mari kita lihat pertanyaan ini satu demi satu. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Yang kedua, sebagai penuntun hidup manusia, Mazmur 119 ayat 105. Dan yang ketiga, Alkitab itu adalah sarana Allah berbicara kepada manusia, Yesaya 55 ayat 11. Dengan kata lain, Alkitab bukan sekedar buku, tetapi wahyu Allah yang aktif bekerja di dalam hidup manusia. Mengapa Alkitab harus dipelajari? Jawabannya ya, ada perintah dan ada dorongan eksplisit. Firman Allah harus tinggal di dalam hidup orang percaya, menurut Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Lalu kita semua dipanggil untuk mencari dan memahami kehendak Allah. Firman itu tidak akan kembali sia-sia menurut Yesaya 55 ayat 11. Jadi prinsipnya, kalau firman itu adalah terang, maka tanpa mempelajarinya kita akan berjalan di dalam kegelapan. Dan Tuhan mau supaya kita berada di dalam terang, Tuhan memerintahkan kita supaya berada di dalam terang, itu berarti Tuhan memerintahkan kita untuk mengetahui kehendaknya di dalam kitab sucinya. Yang ketiga, siapa saja yang boleh memahami Alkitab? Apakah hanya para pendeta atau para sarjana Alkitab? Jawabannya adalah semua orang percaya dapat memahami. Tetapi yang pertama dibutuhkan pertolongan dan iluminasi dari kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 14. Yang kedua, perlu sikap rendah hati dan terbuka kepada tuntunan Allah. Dan yang ketiga adalah
kesediaan untuk dipimpin Allah. Jadi, ini bukan soal kecerdasan, tetapi ini adalah tentang keterbukaan hati secara rohani. Mungkin saja tingkat pendidikan dan pemahaman kita berbeda, tetapi masing-masing orang dapat memahami Alkitab sesuai dengan tingkatan pemahamannya masing-masing. Apakah membaca itu sama dengan mempelajari Alkitab? Jawabannya tidak sama. Membaca itu hanya sekedar melihat teks. Bisa jadi sangat cepat-cepat, buru-buru, dan dangkal. Sementara mempelajari artinya mendalam dan berulang. Mempelajari artinya merenungkan atau memeditasikan. Mempelajari artinya membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Mempelajari artinya mencari maknanya, apa maksud dari ayat ini ketika disampaikan kepada orang pada zaman itu, lalu kemudian aplikasi, apa maksudnya bagi saya yang hidup di zaman sekarang ini. Ini kalau kita menggunakan analogi, maka ini seperti orang yang berjalan. Kalau kita perhatikan di Mazmur 119 ayat 105, seperti orang yang berjalan dengan pelita. Jadi ada langkah demi langkah, bukan hanya sekali lihat lalu kemudian langsung paham. Apa kerugian kalau orang Kristen itu tidak mempelajari Alkitab? Yang pertama, mereka akan kehilangan arah hidup. Dengan kata lain, karena mereka tidak memiliki pelita, maka mereka akan kehilangan arah hidup. Yang kedua, mereka akan rentan terhadap kesalahan dan juga bahaya penyesatan. Mereka tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang palsu. Yang ketiga, hubungan dengan Allah itu akan menjadi lemah. Maksudnya adalah tidak tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Yohanes 15 ayat 1-8, kita tidak akan berbuah. Lalu, kehidupan rohani tidak akan bertumbuh. Dengan kata lain, tidak menghasilkan buah-buah rohani. Lalu kehilangan kuasa dari firman. Firman itu mengubah hidup dan orang yang tidak belajar Alkitab tidak memiliki kuasa untuk menjadi berubah di dalam kehidupannya. Ellen White dalam buku Lift Him Up halaman 111 menyatakan tentang keunggulan belajar Alkitab. Dia katakan, tidak ada yang lebih diperhitungkan untuk memperkuat akal daripada mempelajari Alkitab. Tidak ada buku lain yang begitu ampuh untuk mengangkat pikiran, untuk memberi semangat pada kemampuan, seperti kebenaran Alkitab yang luas dan memuliakan. Jika firman Tuhan dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pikiran yang luas, karakter yang mulia, dan yang jarang terlihat pada zaman ini. Kita tiba pada ayat hafalan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, ayat ini berada di akhir dari sebuah undangan yang diberikan di Yesaya pasal 55 ayat 1-3. Di mana Tuhan memanggil semua orang yang haus dan lapar untuk datang kepadanya dan menerima air kehidupan serta makan rohani secara cuma-cuma. Konteksnya adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada siapa saja, baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua, secara historis, Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada umat Israel yang sementara hidup dalam bayang-bayang pembuangan di Babel. Nah, sekalipun Yesaya ini hidup jauh sebelum pembuangan, tetapi ia bernubuat jauh ke masa depan. Dan melalui ayat ini, Tuhan memberikan penghiburan. Meskipun situasi tampak suram, firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan mereka, membawa mereka pulang dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan yang terakhir, latar belakang teologis dari ayat ini adalah perbedaan mendasar antara logika atau logika manusia dengan rencana Allah. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Manusia seringkali menilai sesuatu berdasarkan apa yang terlihat, yaitu kegagalan, dosa, kehancuran. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa caranya bekerja itu berbeda. Firman-Nya tidak bergantung pada kondisi manusia yang lemah,
tetapi pada kuasanya sendiri. Jadi secara konteks kita dapat melihat bahwa ini adalah ajakan untuk percaya pada kedaulatan dan kesetiaan Allah, bukan pada keterbatasan pandangan manusia. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 4 halaman 85 mengatakan, oleh karena itu, mulai dari pasal 40, Yesaya mengantisipasi penawanan di Babel, tetapi dengan jaminan bahwa pembebasan dari Babel pada akhirnya sama pastinya dengan pembebasan dari Asyur yang baru saja dialami. Lebih jauh lagi, pembalasan dari musuh-musuh nasional menjadi bagian dari mereka yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat pengertian ayat hafalan kita. Yang pertama, apa pengertian yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dan juga apa pengertian ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari kita lihat. Yang pertama, apa pengertian yang diucapkan dari mulut tidak kembali dengan sia-sia. Nah saudara, frasa tidak kembali dengan sia-sia di dalam bahasa Ibrani artinya tidak kosong atau tidak hampa. Ini berarti bahwa firman Tuhan selalu mencapai tujuannya. Berbeda dengan kata-kata manusia yang seringkali lupa, ingkar, atau tidak mampu mengubah keadaan, firman Allah mengandung kuasa untuk mewujudkan apa yang dikatakannya. Ketika Allah berfirman, maka realitas berubah. Dan ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan buku yang pasif, melainkan alat yang aktif, di mana Tuhan bekerja di dalam hati manusia. Sementara frasa yang mengatakan tidak kembali dengan sia-sia, ini menyatakan pernyataan karakter Allah yang setia. Jika Allah telah mengucapkan sesuatu, entah itu janji, entah itu keselamatan, penghakiman, pernyataan, maka Allah sendiri berkewajiban pada dirinya sendiri untuk menggenapinya. Firman itu kembali kepadanya membawa hasil seperti utusan yang kembali kepada raja setelah menyelesaikan misi dengan sukses. Tidak ada firman yang gagal atau terlupakan. Arti dari sia-sia di sini tidak selalu berarti hasil yang instan. Kadang Tuhan bekerja dalam proses yang sangat lama, perlahan seperti akar pohon yang membelah batu, tetapi firman itu tidak gagal. Bagi orang yang menolak, firman itu berhasil karena telah menjadikan penghukuman bagi mereka yang keras hati. Bagi mereka yang menerima, firman itu berhasil karena telah mengubah hidup mereka. Jadi dalam kedua kasus, baik mereka yang menerima maupun mereka yang menolak, firman itu tetap berhasil. Nah, kemudian apa makna kalimat yang mengatakan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara, siapa ia di sini? Ia di sini ini masih merujuk kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, lantas kata yang mengatakan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki ini memiliki pengertian jika firman Tuhan itu adalah perpanjangan tangan dari kehendak Allah. Firman itu tidak memiliki agenda sendiri. Dia sepenuhnya tunduk pada tujuan Allah. Jika kehendak Allah adalah menyelamatkan orang berdosa, maka firman juga itu akan bekerja selaras dengan kehendak Allah, menarik hati mereka kepada Allah. Jika kehendaknya adalah untuk menghakimi kejahatan, maka firman juga itu akan menyingkapkan dosa dari orang-orang ini. Kemudian yang kedua, frasa berhasil dalam apa yang kusuruhkan ini menekankan aspek misi atau tugas. Firman Allah diutus seperti seorang duta besar atau pekerja. Tugasnya adalah untuk menembus hati, meyakinkan jiwa, dan membangun iman. Keberhasilan ini dijamin oleh Allah. Artinya, ketika kita memberitahukan firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir apakah firman itu kuat atau tidak untuk mengubah seseorang. Kekuatannya ada pada firman itu sendiri, bukan pada keahlian dari seorang yang berbicara. Firman itu akan menyelesaikan tugasnya dalam hati pendengar sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 4 halaman 298 mengatakan, firman Allah mewakili kehendaknya yang dikaruniai kuasa untuk mewujudkan kehendak itu. Firman memiliki kuasa untuk menciptakan, untuk memberikan energi rohani, kehidupan dan berkat, untuk menghakimi dan menghukum, untuk membangkitkan manusia dari kubur, dan untuk menyembuhkan dan menebus. Kristus, firman yang hidup,
di tangannya kehendak Tuhan akan berhasil. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan waktu. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa latar belakang topik waktu ini? Latar belakang topik waktu dalam konteks pelajaran hari Minggu berangkat dari kenyataan bahwa banyak orang Kristen sering mengalami kesulitan menyediakan waktu yang berkualitas untuk bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Padahal dalam konteks penata layanan, waktu menurut Raul de Deren dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology volume 12 halaman 669 adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah yang merupakan salah satu elemen utama oleh mana kehidupan itu dibentuk. 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah halaman 309 katakan bahwa anugerah ini diberikan untuk membentuk tabiat bagi kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu penggunaan waktu haruslah untuk tujuan-tujuan yang mulia, yaitu untuk pengenalan akan Allah, menolong sesama, serta memberitakan Injil. Nah, salah satu yang paling krusial atau mendasar dari penggunaan waktu untuk tujuan-tujuan mulia ini adalah membaca dan menyelidiki Alkitab. Sayangnya, kesibukan, rutinitas harian, rasa lelah, dan tekanan hidup telah membuat pembacaan Alkitab sering dilakukan secara tergesa-gesa atau sekedar rutinitas, bahkan diabaikan sama sekali. Nah, sekarang mengapa harus mengatur waktu yang khusus untuk membaca atau mempelajari Alkitab? Nyonya White katakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 84, hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab, namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Artinya, tanpa waktu yang khusus, seseorang mungkin tetap membaca Alkitab setiap hari, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami maknanya, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dan tidak memperoleh pembaharuan rohani yang mendalam daripadanya. Karena hubungan dengan Tuhan, saudaraku, tidak dapat bertumbuh tanpa persekutuan yang teratur melalui firman-Nya. Waktu khusus membantu kita mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas dan menjaga kehidupan rohani itu tetap hidup. Walter Edwin Reed dalam The Bible, The Spirit of Prophecy and Church halaman 50 mengatakan bahwa kitab suci ini adalah makanan bagi jiwa kita, dan kecuali kita belajar setiap hari untuk mengisi diri dengan firman Allah, kita tidak dapat berharap untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Lift Him Up halaman 111 katakan, tidak ada yang lebih ampuh untuk memperkuat akal budi selain mempelajari Alkitab. Tidak ada buku lain yang begitu ampuh untuk mengangkat pikiran, memberi kekuatan-kekuatan pada berbagai kemampuan, seperti kebenaran-kebenaran Alkitab yang luas dan memuliakan itu. Jika firman Tuhan dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki keluasan pikiran, kemuliaan karakter yang jarang terlihat di zaman ini. Namun, hanya membaca firman saja tidak akan mencapai hasil yang diinginkan oleh surga. Firman itu harus dipelajari dan disimpan di dalam hati. Pengetahuan tentang Allah tidak diperoleh tanpa usaha mental. Mempelajari Alkitab seperti buku-buku lain tidaklah cukup. Kita harus rajin mempelajarinya, memohon pertolongan Roh Kudus dari Allah agar kita dapat memahami firman-Nya. Kita harus mengambil satu ayat dan memusatkan pikiran pada usaha untuk memahami maksud yang Allah letakkan dalam ayat tersebut bagi kita. Kita harus merenungkan maksud tersebut hingga menjadi bagian dari diri kita sendiri, sehingga kita mengetahui apa yang dikatakan Tuhan melalui ayat itu. Waktu yang dikhususkan untuk mempelajari firman Tuhan dan berdoa akan membuahkan hasil 100 kali lipat. Sekarang kapan waktu khusus terbaik untuk membaca dan menyelidiki Alkitab? Alkitab, saudaraku, memberikan indikasi kuat bahwa waktu khusus terbaik untuk membaca dan menyelidiki Alkitab ialah pagi-pagi benar. Pemazmur berkata dalam Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 119 ayat 147 sampai 148. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Teladan kehidupan Yesus juga memberi petunjuk yang sama. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam buku Ministry of Healing halaman 56, di sana memberikan keterangan bahwa dari pagi ke pagi, Yesus selalu bersekutu dengan Bapanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 641 katakan bahwa tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada kebiasaan berdoa di pagi hari. Saat sendirian bersama Tuhan, jiwa bersiap untuk menjalankan tugas-tugas dan menghadapi tantangan hari yang belum diketahui.
The Faith I Live By halaman 125 menyatakan bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan setiap pagi agar hidup kita semakin dibentuk menyerupai hidup Kristus. Mengapa pagi hari? Karena pikiran masih segar di pagi hari. Hati belum dipenuhi dengan segala macam kesibukan, suasana lebih tenang, dan tidak terburu-buru kita memulai hari dengan Tuhan merenungkan sabda firman-Nya. Pagi-pagi benar sangat ideal untuk meditasi Alkitab, sebab semakin siang biasanya hati dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan tugas, tanggung jawab, serta kekhawatiran hidup. Nah, sekalipun pagi hari sepertinya adalah waktu ideal, namun prinsip utama di sini tentang waktu khusus untuk merenungkan firman Allah adalah waktu yang seharusnya disendirikan untuk intim berkomunikasi dengan Allah dan mempelajari sabda firman-Nya. Kalaupun tidak memungkinkan pada pagi hari, maka harus ada waktu tertentu yang diasingkan, dikhususkan atau disendirikan untuk setiap hari secara konsisten mempelajari akan firman Allah. Mazmur 1 ayat 1-2 menyebut, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Contoh nyata konsistensi penyelidikan firman Tuhan adalah jemaat di Berea dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Dikatakan di ayat 11 bahwa setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua yang dikatakan oleh para rasul benar demikian sesuai dengan firman Allah. Jadi waktu terbaik adalah waktu ketika seseorang dapat fokus, tenang, dan konsisten bertemu dengan Tuhan secara intim. Nah, bagaimana agar kita bisa memiliki waktu yang khusus dalam mempelajari akan Alkitab? Yang paling penting saudaraku dan mendasar adalah tekad, kemauan, dan komitmen serta doa pribadi. Walter Edwin Reed memberi nasihat dalam The Bible, The Spirit of Prophecy and the Church halaman 50 dan 51 bahwa membaca Alkitab dari awal hingga akhir bukanlah hal yang terlalu sulit, meskipun hal ini membutuhkan tekad dan kemauan untuk berhasil. Namun ketika berbicara tentang mempelajari firman Tuhan, hal ini sama sekali tidaklah mudah bagi banyak orang. Marilah kita memandang waktu kita sebagai anugerah yang pasti dari Allah. Marilah kita merenungkan cara agar kita dapat menyisihkan waktu sekecil apapun ketika kita dapat meluangkan diri sejenak dari tugas-tugas sehari-hari dan menghabiskan waktu dalam persekutuan dengan Allah. Jiwa kita bersekutu memeditasikan firman-Nya yang kudus. Kemudian tentukan waktu yang tepat, tempat yang khusus mungkin, dan gunakan buku catatan untuk meditasi Alkitab, serta kurangi distraksi atau gangguan di saat teduh, dan mulailah dengan mungkin intensitas yang sederhana 15-30 menit atau lebih, namun itu berlangsung secara konsisten dan intens. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema suatu tempat. Nah, berdasarkan Markus 1 ayat 35, apa 4 elemen kunci dalam praktek doa pribadi Yesus? Lalu apa dan bagaimana konteks pelayanan Yesus yang begitu sibuk justru memperjelas urgensi dari disiplin doa ini dalam kehidupan orang percaya? Mari kita lihat Markus 1 ayat 35, ada 4 elemen dalam doa pribadi Yesus. Yang pertama, elemen waktu. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Artinya ini adalah prioritas. Bertemu dengan Allah sebelum semua tuntutan hari kesibukan itu dimulai. Ini harus disengajakan, direncanakan, dan harus mengalokasikan waktu yang terbaik. Elemen yang kedua adalah tindakan. Alkitab mengatakan ia bangun dan pergi keluar. Artinya ada inisiatif aktif. Doa itu bukan pasif menunggu, tetapi gerakan yang disengaja, yang direncanakan untuk menjauh dari kenyamanan hidup, kenyamanan di dalam dosa. Yang berikut, elemen lokasi. Dinyatakan bahwa dia ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi di sini dalam bahasa Yunani adalah eremos, yang artinya sepi, terisolasi, atau bebas dari gangguan. Ini bukan cuma bebas gangguan sekedar fisik, tetapi betul-betul ruang untuk fokus tanpa distraksi. Lalu elemen yang keempat adalah aktivitas, di mana di sana dia dalam keadaan berdoa. Doa penyembahan, doa permohonan, doa persekutuan, komunikasi dua arah dengan Bapanya. Nah, apa ini dalam konteks pelayanan Yesus? Kalau kita perhatikan, ayat ini terletak
setelah Yesus menyembuhkan banyak orang di Markus 1 ayat 32 sampai 34. Lalu ini juga sebelum ia melanjutkan pemberitaan Injil di ayat 38 sampai 39. Artinya apa? Di tengah kesibukan dan tuntutan pelayanan, Yesus justru menarik diri untuk di-recharge, diisi ulang secara rohani. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan itu lahir dari kedalaman persekutuan hubungan dengan Tuhan dan bukan sebaliknya. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 118 mengatakan, dalam kehidupan yang sepenuhnya didedikasikan untuk kebaikan sesama, Sang Juru Selamat merasa perlu untuk menjauh dari jalan-jalan raya dan kerumunan orang yang mengikutinya hari demi hari. Ia harus menjauh sejenak dari kehidupan yang penuh aktivitas tanpa henti dan interaksi dengan kebutuhan manusia untuk mencari kesunyian dan persekutuan yang tak terputus dengan Bapanya. Yesus mencari kesunyian untuk bersekutu dengan Bapanya. Lalu, di pelajaran hari Senin menekankan pentingnya dalam tanda kutip tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah. Nah, bagaimana kita memahami keseimbangan antara lokasi fisik dan juga spiritualitas Alkitabiah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak diam di dalam kuil yang dibuat oleh tangan manusia, Kisah 17 ayat 24. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih penting, lokasi atau hati? Mana yang paling penting untuk bertemu dan berhubungan dengan Tuhan? Nah, mari kita lihat, ada ketegangan antara tempat fisik dan juga hati atau kehadiran spiritual. Disinilah membutuhkan keseimbangan yang Alkitabiah. Mari kita lihat nilai simbolis dari lokasi di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Allah itu sering bertemu manusia di tempat yang spesifik. Contohnya, di Semak Duri, Keluaran 3, di Gunung Sinai, Keluaran 19, atau di Bait Suci di 1 Raja-Raja 8, atau tempat yang sunyi, contohnya di Markus 1 ayat 35. Jadi, lokasi memang bisa membantu kita untuk fokus, menciptakan asosiasi rohani, dan mendisiplin tubuh kita untuk menyembah tanpa gangguan. Tapi ada kebenaran yang lain juga, yaitu transendensi Allah. Artinya apa? Allah itu yang menciptakan alam semesta, dia tidak diam di dalam kuil yang dibuat oleh tangan manusia. Kisah 17 ayat 24. Artinya, Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 21-24 bahwa saatnya akan tiba bahwa penyembah yang sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya, hati penting oleh karena Tuhan juga tidak terikat hanya pada lokasi tertentu. Ada dua ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama adalah lokalisasi yang berlebihan. Artinya, orang ini mengatakan, saya hanya bisa bertemu dengan Tuhan di tempat A atau di tempat B. Di tempat yang lain, saya tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kita harus ingat bahwa tempat itu sebagai alat, bukan syarat. Lokasi membantu fokus, tetapi kehadiran Allah tidak terbatas pada koordinat geografis tertentu. Yang kedua, ekstrim yang kedua adalah spiritualisasi yang abstrak. Artinya, orang yang berkata bahwa, lokasi itu tidak penting, yang penting hati. Nah, kita harus ingat bahwa tubuh fisik dan rohani itu terintegrasi. Artinya apa? Kita adalah makhluk fisik dan kita juga adalah makhluk spiritual. Kita menggunakan tubuh kita, lokasi kita, postur tubuh kita yang dapat memperkuat disiplin rohani. Jadi, secara praktis bisa kita katakan bahwa kita harus pilih tempat yang konsisten untuk membangun kebiasaan. Tetapi ingat bahwa Allah itu dapat ditemui di mana saja. Kalau tempat yang biasa kita gunakan itu tidak tersedia, maka kita harus menciptakan dalam tanda kutip ruang sunyi secara internal melalui doa dan melalui fokus di mana saja, bahkan di tengah keramaian, karena Allah dapat ditemukan di mana saja. Kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu pendalaman Alkitab.
Nah, jika doa adalah kunci kepada Alkitab, apakah kaum awam bisa memahami Alkitab lebih baik daripada profesor teologi jika mereka bergantung pada Roh Kudus? Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, ada perbedaan mendasar antara mengetahui fakta tentang Alkitab, yaitu mungkin sejarah, bahasa asli, geografi, arkeologi, dan lain sebagainya, dan mengenal Allah melalui Alkitab. Jadi ada perbedaan antara mengetahui Alkitab dan mengenal Allah melalui Alkitab. Seorang profesor teologi mungkin unggul dalam hal data. Dia tahu sejarah, dia tahu tata bahasa, dan lain sebagainya. Tapi memahami Alkitab dalam konteks keselamatan berarti mengerti hati Tuhan, merasakan kasih-Nya, dan bersedia taat pada firman-Nya. Dan dalam hal ini, seorang awam yang rendah hati, bergantung penuh pada Roh Kudus, seringkali memiliki keunggulan oleh karena hati mereka siap diajar oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak selalu menerangi otak akademis, tetapi ia menerangi hati yang rindu akan kebenaran. Jadi, dalam hal perubahan karakter dan hubungan pribadi, orang awam yang berdoa bisa lebih paham daripada profesor yang sombong secara rohani. Kemudian, yang kedua, teologi Advent menekankan bahwa Alkitab adalah buku umat atau the book of the people. Janji Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Dan janji ini tidak dibatasi oleh gelar akademik. Syarat utamanya bukan IQ tetapi hati. Orang yang datang dengan lutut dan doa serta mengakui keterbatasannya dan mengundang Roh Kudus, mengundang Tuhan menjadi guru, akan lebih bermanfaat daripada orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri tanpa doa. Kesombongan intelektual adalah penghalang terbesar bagi kerohanian. Oleh karena itu, kerendahan hati ditambah dengan doa lebih besar daripada kepintaran tanpa roh. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa lihat contoh paling jelas adalah di zaman rasul-rasul. Contohnya seperti Petrus dan Yohanes. Mereka ini disebut sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Kisah pasal 4 ayat 13. Mereka tidak lulus dari sekolah rabi atau mungkin dari sekolah teologi terbaik pada saat itu. Tetapi ketika mereka berbicara, orang-orang takjub karena keberanian dan kedalaman wawasan spiritual mereka. Di sisi lain, di sana juga ada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka hafal seluruh kitab suci, tetapi mereka gagal mengenal Yesus yang berdiri di hadapan mereka. Mengapa? Karena mereka membaca dengan kacamata tradisi dan ego mereka, bukan dengan hati yang dipimpin oleh Roh. Petrus lebih paham Yesus karena dia tahu siapa Yesus. Dia memiliki hubungan dengan Yesus. Para profesor, mereka punya banyak data, tapi tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Di dalam buku Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 66, dikatakan terlepas dari Kristus, orang-orang paling bijak yang pernah hidup pun tidak dapat memahami Dia. Mereka mungkin mengaku bijak, mereka mungkin membanggakan pencapaian mereka, tetapi pengetahuan intelektual semata, terlepas dari kebenaran-kebenaran agung yang berpusat dalam Kristus, hanyalah kehampaan. Nah, mungkin kita bertanya, apakah ada resiko jika saya tidak membagikan kebenaran yang saya baca dalam Alkitab kepada orang lain? Ataukah ada resiko apabila saya menimbun kebenaran hanya untuk diri saya sendiri? Kalau kita bertanya pertanyaan ini, jawabannya adalah ya, ada resiko serius. Ada 5 alasan. Yang pertama, kebenaran itu akan menjadi tumpul dan hilang kalau kita tidak bagikan. Jika kita menerima terang baru dari Alkitab tetapi tidak membagikannya, maka cahaya itu perlahan akan redup dalam hati kita. Kita akan lupa mengapa itu penting. Kebenaran yang tidak dibagikan cenderung akan menjadi sekedar informasi yang mati dalam kepala, bukan kekuatan yang hidup di dalam hati dan juga orang lain. Yang kedua, kita akan kehilangan pemahaman yang lebih dalam. Yesus mengajarkan prinsip kepada siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Matius 13 ayat 12. Salah satu cara Tuhan memberi pemahaman lebih dalam
adalah ketika kita berusaha menjelaskannya kepada orang lain. Saat kita menjelaskan, kita akan dipaksa untuk merenungkan, menyusun kata-kata, dan juga menghadapi pertanyaan. Dan proses inilah yang akan memperdalam pengertian kita sendiri. Yang ketiga, ada bahaya kesombongan rohani. Menimbun kebenaran menciptakan rasa superioritas palsu. Kita merasa kita lebih tahu, kita merasa kita lebih dulu tahu, dan ini akan melahirkan sikap menghakimi dan menjatuhkan kita atau menjauhkan kita dari kasih. Kita dapat menjadi penjaga gerbang yang sombong. Kita bisa jatuh ke dalam dosa orang Farisi, bangga akan pengetahuan tetapi kehilangan kasih kepada sesama. Yang keempat, kita dapat bertanggung jawab atas dosa atau darah sesama kita. Artinya di sini, kalau kita lihat di dalam Yeskiel pasal 33:8, di sana Tuhan memperingati nabinya. Jika ia melihat bahaya yang datang dan tidak meniup sangkakala atau artinya memberikan peringatan, maka darah orang yang akan binasa itu akan dituntut dari tangan penjaga itu. Jadi jika kita telah menerima kebenaran, kita tahu tentang penghakiman, tahu tentang kasih karunia, tahu tentang pengharapan kedatangan Kristus, tapi kita memilih untuk diam, maka pada saat akan datang masalah atau bencana kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka punya darah akan tertanggung kepada kita. Artinya kita akan bertanggung jawab secara moral kepada mereka. Dan yang kelima, menghambat pekerjaan Roh Kudus. Tujuan kebenaran diberikan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dialirkan. Kita adalah saluran bukan waduk. Jika kita menutup arus yang keluar, maka arus yang masuk ke dalam diri kita juga akan terhambat. Dan resikonya adalah kita akan menjadi Kristen yang dingin, tidak bergairah, tidak efektif di dalam rencana keselamatan Allah. Christ Object Lesson halaman 364 mengatakan, barang siapa menolak untuk memberikan apa yang telah diterimanya, pada akhirnya ia akan mendapati bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diberikan. Kita masuk pada pokok pembahasan berkat ganda. Apa yang dimaksud dengan berkat ganda sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat? Berkat ganda, saudaraku, adalah pengalaman rohani ketika seseorang yang pertama diberkati melalui pembelajaran firman Tuhan secara pribadi, dan kemudian yang kedua menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui membagikan firman yang telah dia pelajari itu. Dengan kata lain, orang yang belajar Alkitab menerima terang untuk dirinya sendiri, lalu ketika ia membagikannya, terang itu semakin diperdalam dalam hidupnya sendiri dan sekaligus menerangi orang lain. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini, saudaraku, menunjukkan dua hal. Yang pertama, Allah terlebih dahulu mengajar kita secara pribadi, dan yang kedua, setelah itu kita dipakai untuk menguatkan orang lain melalui apa yang kita bagikan. Hubungan pribadi dengan Allah pasti akan menghasilkan pelayanan kepada sesama. Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang menerima air hidup tidak menyimpannya sendiri. Berkat itu pasti akan mengalir keluar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 982 katakan, hanya orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristuslah yang menjadi pusat pengaruh rohani. Di dalam dirinya terdapat kuasa kehidupan yang ketika dihidupkan oleh iman mengalir bagaikan sungai, membawa kehidupan dan kesegaran bagi orang lain. Seorang Kristen sejati rindu untuk menyampaikan kebenaran agung itu kepada orang lain yang sedang mencari air rohani. Di dalam dirinya terbentuklah sungai air yang tidak dapat sepenuhnya ditahan oleh bendungan manapun. Kemudian Testimonies for the Church volume 5 halaman 158. Usaha untuk memberikan kepada orang lain kebenaran yang telah kita pelajari akan membawa terang dan berkat kepada hati kita sendiri. The Ministry of Healing halaman 159. Mereka yang membagikan terang yang telah mereka terima akan menerima terang yang lebih besar. Sekarang apa berkat ganda yang dimaksud? Berkat pertama, kita sendiri dikuatkan secara rohani. Ketika kita membaca dan menyelidiki firman Tuhan, iman kita bertumbuh, pikiran kita dibarui, hati kita diteguhkan, dan karakter kita diubahkan hari lepas hari. Mazmur 19 ayat 8a menjanjikan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa.
Dalam buku This Day with God halaman 188, pena inspirasi katakan, berbahagialah orang yang telah menyadari sendiri bahwa firman Allah adalah terang bagi kakinya dan pelita bagi jalannya. Terang yang bersinar di tempat yang gelap, itulah panduan surgawi bagi manusia. Jika kamu mengikuti Kristus, firman Allah akan menjadi bagimu seperti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, orang lain diberkati melalui kesaksian dan juga pengajaran kita. Ketika kita membagikan apa yang kita pelajari, orang lain dikuatkan, orang yang lemah memperoleh penghiburan, jiwa yang bingung mendapatkan terang, dan iman sesama kita diteguhkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 10 ayat 7-8, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku, ini bukan sekedar perintah, namun juga berkat bagi mereka, sebab pena inspirasi katakan dalam Christ Object Lesson halaman 354, ketika kebenaran disampaikan kepada orang lain, kebenaran itu menjadi lebih dalam tertanam dalam jiwa orang yang menyampaikannya. Prinsipnya adalah saat kita merenungkan firman Allah serta membagikan kebenaran yang kita pelajari kepada orang lain, maka ada dua berkat sekaligus yang kita sendiri alami. Amsal 11 ayat yang ke-25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Thoughts from the Mount of Blessing halaman 111 dan 112. Ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sedang memohon bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan kita menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah semata-mata untuk diri kita sendiri. Tuhan memberikan kepada kita sebagai amanah agar kita dapat memberi makan orang-orang yang lapar. Dari kebaikannya, Ia telah menyediakan bagi orang-orang miskin. Allah berkuasa untuk melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, sehingga kamu yang senantiasa memiliki segala kecukupan dalam segala hal, dapat melimpahkan diri dalam setiap perbuatan baik. Barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan barang siapa menabur dengan limpah, ia akan menuai dengan limpah. Nah sekarang saudaraku, bagaimana kita dapat menikmati berkat ganda ini? Yang pertama, kita perlu memiliki waktu pribadi bersama Allah setiap hari. Yang kedua, kita perlu gemar mempelajari Alkitab, merenungkan sabdanya siang dan malam. Yang ketiga, kita perlu membagikan apa yang kita terima dari firman Allah. Yang keempat, hidup harus menunjukkan buah-buah kebenaran firman Allah seperti yang kita bagikan. Artinya harus ada penurutan. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 22 katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ketaatan saudaraku membuka jalan bagi berkat rohani yang lebih besar. Dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 135 sekali lagi dikatakan, tidak ada seorang pun yang memiliki cita-cita sejati tentang apa yang membentuk karakter yang sempurna yang akan gagal menunjukkan belas kasih dan kelembutan hati Kristus. Pengaruh kasih karunia adalah untuk melembutkan hati, menyempurnakan dan memurnikan perasaan, serta memberikan kehalusan dan rasa kesopanan yang berasal dari sorga. Intinya saudaraku, menurut Lift Him Up halaman 187 adalah bahwa ajaran Kristus merupakan perwujudan dari keyakinan dan pengalaman yang telah tertanam dalam dirinya. Dan mereka yang belajar darinya akan menjadi pengajar sesuai dengan perintah ilahi. Firman Allah yang diucapkan oleh seseorang yang telah dikuduskan melalui firman itu sendiri memiliki kuasa yang memberi kehidupan sehingga menarik bagi para pendengar dan meyakinkan mereka bahwa firman itu adalah kenyataan yang hidup. Ketika seseorang telah menerima kebenaran dalam kasih, ia akan menunjukkannya melalui sikap dan nada suaranya yang meyakinkan. Ia memberitakan apa yang telah ia dengar, lihat, dan alami sendiri mengenai firman kehidupan, agar orang lain dapat bersekutu dengannya melalui pengenalan akan Kristus. Kesaksiannya saudaraku yang keluar dari bibir yang disentuh bara api dari mezbah adalah kebenaran bagi hati yang terbuka dan mengerjakan pengudusan pada karakter. Dan barang siapa yang berusaha menerangi orang lain, ia sendiri akan diberkati. Akan turun hujan berkat. Barang siapa menyirami, ia pun akan diserami. Allah dapat mencapai tujuannya saudaraku dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Namun agar kita dapat mengembangkan karakter seperti Kristus, kita harus turut serta dalam pekerjaannya. Agar dapat turut merasakan sukacitanya, sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus turut serta dalam usahanya untuk penebusan mereka. Selanjutnya kita melihat tema begitu manis. Nah, berdasarkan Mazmur 119 ayat 103 dan 104,
Apa makna metafora manis seperti madu bagi firman Allah? Apa hubungan antara memperoleh pengertian dan juga pengalaman manis mempelajari firman tersebut? Mari kita lihat Mazmur ini. Di sini dikatakan manis bagi langit-langitku. Kata manis dalam bahasa Ibrani adalah matak, yang artinya manis atau menyenangkan. Langit-langit mulut itu adalah organ untuk pengecap. Jadi, firman Allah itu bukan hanya benar secara objektif, tetapi juga menyenangkan secara subjektif bagi yang telah diperbaharui hatinya. Mengapa dikatakan lebih daripada madu? Madu adalah standar kemanisan yang paling tinggi dalam budaya timur dekat kuno. Jadi ini sebenarnya adalah perbandingan superlatif namanya. Artinya apa? Pemazmur ini mengatakan bahwa kenikmatan rohani itu melampaui kenikmatan fisik yang terbaik. Kenikmatan menikmati firman Tuhan lebih manis daripada madu yang paling manis. Artinya apa? Firman itu memenuhi kerinduan terdalam dari jiwa manusia. Lalu kemudian kita lihat kata aku beroleh pengertian di dalam ayat-ayat ini. Beroleh pengertian artinya memahami, membedakan, atau memiliki wawasan. Jadi, pengertian Alkitabiah itu bukan sekedar pengetahuan kognitif, tetapi hikmat yang menghasilkan perubahan yang mengubah cara berpikir dan cara bertindak. Mari kita lihat apa hubungan logisnya. Jadi, pengalaman manis membaca firman bukan tujuan akhir, tapi itu adalah jalan menuju pengertian. Ketika kita menikmati firman bukan sekedar membacanya, maka hati kita terbuka untuk memahami dan menaatinya. Sebaliknya, kalau kita menaati apa yang kita baca dan pelajari, maka itu memperdalam kenikmatan, maka itu memperdalam kemanisan dari firman Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya. Nah, selanjutnya kita berdiskusi tentang mana yang lebih dahulu. Manusia mencari Allah atau Allah yang menyatakan dirinya? Mana yang paling penting? Kedaulatan Allah atau tanggung jawab manusia dalam mencari? Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan. Tetapi di ayat 8 dan 9 di Yesaya 55 dikatakan, pikiranku bukanlah pikiranmu. Nah, bagaimana kita membawa keseimbangan antara kita yang mau mencari Tuhan atau Allah yang menyatakan diri kepada kita manusia? Mana yang benar? Nah, di sini kita lihat ada perintah, yaitu carilah Tuhan. Lalu kemudian Filipi 2 ayat 12 contohnya mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada peran manusia di sana. Tetapi ada juga kedaulatan Allah. Contohnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Lalu Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Allah lah yang mengerjakan kehendaknya di dalam kamu. Apa artinya kalau kita melihat dua kebenaran ini? Inisiatif ilahi selalu mendahului. Artinya apa? Allah itu berkenan ditemui dulu, Yesaya 55 ayat 6. Lalu ini adalah kesempatan untuk mencari, dan ini adalah anugerah, ini bukan hak kita. Lalu respon manusia itu diperlukan. Undangan itu memerlukan jawaban. Mengapa? Oleh karena kasih karunia tidak memaksa tetapi mengundang kita. Jadi ada kerjasama di dalam kasih karunia. Allah yang mengerjakan dan kemudian kita juga yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Namun ini bukan 50-50 tetapi 100% Allah dan 100% usaha manusia di dalam paradoks ilahi. Nah, apa implikasi dari kebenaran ini? Implikasinya adalah ini. Kita mencari Allah karena Allah lah yang pertama-tama mencari kita. Lukas 19 ayat 10. Artinya, pencarian yang sungguh-sungguh adalah bukti bahwa Roh Kudus itu sudah lebih dahulu bekerja di dalam hati kita. Nah, berbicara tentang kesungguh-sungguhan untuk mencari Tuhan dengan belajar Alkitab, Ellen White di dalam Education halaman 191 mengatakan,
Ketika kecintaan yang sejati terhadap Alkitab terbangkitkan dan orang yang belajar mulai menyadari betapa luasnya bidang ini serta betapa berharganya harta karunia, ia akan berkeinginan untuk memanfaatkan setiap kesempatan guna mengenal firman Allah. Pembelajarannya tidak akan dibatasi oleh waktu atau tempat tertentu. Dan studi yang berkelanjutan ini adalah salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan cinta terhadap kitab suci. Biarlah orang yang belajar itu selalu membawa Alkitabnya. Jika ada kesempatan, bacalah sebuah ayat dan renungkanlah. Saat berjalan di jalanan, menunggu di stasiun kereta api, atau menunggu untuk suatu janji. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk memperoleh pemikiran berharga dari gudang harta kebenaran. Kita tiba pada pendalaman. Jika seorang telah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, bukankah dia sudah mengetahui seluruh isi Alkitab? Masih adakah lagi hal baru yang dia akan dapat setelah dia akan membaca berkali-kali? Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, membaca Alkitab berulang kali memang membuat kita hafal cerita, tahu ayat, tahu urutan peristiwa, tetapi tujuan utama Alkitab bukan sekedar transfer informasi, melainkan pengenalan akan pribadi Allah. Allah adalah pribadi yang hidup dan tidak terbatas. Oleh karena Allah itu tidak terbatas, kita tidak akan pernah habis menggali kedalamannya. Selalu ada nuansa baru, selalu ada hikmat baru, pengalaman baru yang relevan dengan situasi hidup kita saat ini pada saat kita membaca Alkitab. Yang kedua, Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Ibrani pasal 4 ayat 12. Meskipun teksnya tetap sama, tetapi pembaca dan situasi hidup kita berubah. Seorang pemuda bisa saja membaca kisah Daud dan dia mungkin terinspirasi oleh karena keberanian Daud pada saat melawan Goliat. Tetapi orang yang sama ketika menjadi seorang ayah, seorang pemimpin, pada saat dia menghadapi kegagalan moral, dia menghadapi pergumulan hidup, maka bacaan yang sama dari kisah Daud akan memberikan makna yang jauh lebih dalam. Ada saja hal baru yang akan muncul karena Roh Kudus menerapkan kebenaran kekal tersebut pada pengalaman hidup kita yang terus berkembang. Kemudian yang ketiga, di dalam teologi Advent, kita percaya bahwa pemahaman kebenaran itu bersifat progresif. Sama seperti fajar yang semakin terang menuju siang bolong. Membaca Alkitab berkali-kali itu akan membuka lapisan pemahaman yang sebelumnya mungkin tertutup. Mungkin dulu kita pada saat belajar nubuatan, fokus kita adalah urutan-urutan peristiwa, tahun-tahun, raja-raja, kerajaan-kerajaan. Tetapi seiring kita baca, maka bisa saja fokus kita akan melihat kedalaman karakter Allah di balik sejarah yang kita baca di dalam nubuatan. Review and Herald 3 Juli 1900 mengatakan, firman Tuhan harus menjadi bahan studi kita. Itu adalah harta yang tak habis-habisnya. Tetapi manusia gagal menemukan harta ini karena mereka tidak mencari sampai harta itu berada dalam kepemilikan mereka. Di dalam firman ini terdapat hikmat. Hikmat yang tak terbantahkan dan tak habis-habisnya. Yang tidak berasal dari pikiran yang terbatas, tetapi dari pikiran yang tak terbatas. Kalau begitu mungkin saja kita bertanya, apakah ada bahaya membawa opini pribadi saat membaca Alkitab? Nah, saudara, yang pertama, di dalam membaca Alkitab ada proses yang berbeda yang biasanya terjadi. Proses yang pertama itu adalah proses eksegesis. Dan ini adalah proses untuk menggali makna asli yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab pada zamannya. Dan proses ini biasanya menggunakan konteks, bahasa, sejarah, dan membiarkan Alkitab itu berbicara kepada kita. Sementara proses yang kedua itu disebut dengan eisegesis. Dan ini adalah proses ketika kita membawa ide kita kepada teks. Kita membawa prasangka kita membawa opini pribadi kita kepada teks. Nah, apakah berbahaya membawa opini pribadi? Membawa opini pribadi atau eisegesis sangat berbahaya. Karena itu akan menutup pintu koreksi dari Tuhan.
Jika kita hanya mencari ayat untuk membenarkan keinginan kita, maka kita akan merasa rohani, padahal sebenarnya sedang kita sementara menuruti hawa nafsu kita. Ini akan melahirkan kesombongan rohani. Dan bahaya teologisnya adalah kita membangun iman di atas pasir, bukan membangun iman di atas batu karang kebenaran. Ketika badai datang, maka iman jenis ini akan runtuh karena tidak berbasis pada kebenaran firman Tuhan yang kokoh. Eisegesis atau membawa opini pribadi saat membaca Alkitab tidak akan mengubah kita. Eisegesis menidurkan kita dalam kenyamanan dosa. Dan bahayanya adalah kekeringan rohani. Kita rajin baca Alkitab, tapi karakter tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak pernah benar-benar mendengar suara Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Gospel Workers halaman 126 mengatakan, Alkitab tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan gagasan manusia. Kita tidak boleh menerima pendapat para penafsir sebagai suara Tuhan. Mereka adalah manusia fana yang keliru seperti kita. Tuhan telah memberi kita kemampuan berpikir, begitu pula mereka. Kita harus menjadikan Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana prinsip mempelajari Alkitab dengan benar? Yang pertama, harus selalu dimulai dengan doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus Allah. From Here to Forever halaman 365, Alkitab tidak boleh dipelajari tanpa doa. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dipahami atau mencegah kita menafsirkan kebenaran-kebenaran yang sulit secara keliru. Malaikat-malaikat surgawi mempersiapkan hati untuk memahami firman Allah. Kita akan terpesona oleh keindahannya dan diperkuat oleh janji-janjinya. Godaan seringkali tampak tak tertahankan karena orang yang tergoda tidak dapat dengan mudah mengingat janji-janji Allah dan menghadapi setan dengan senjata firman. Namun, malaikat-malaikat berada di sekitar mereka yang bersedia diajar dan mereka akan mengingatkan mereka akan kebenaran-kebenaran yang diperlukan. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Selected Messages Book 1 halaman 411 juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penulis kitab suci dan hanya Dia yang dapat menafsirkannya kepada kita. Yang kedua, saudaraku, datanglah dengan kerendahan hati dan roh yang mau diajar. Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Steps to Christ halaman 91, kita harus datang menyelidiki firman Allah dengan hati yang hancur, roh yang mau diajar dan penuh dengan doa. Yang ketiga, siapkan waktu khusus dan bila perlu tempat yang tenang untuk kita dapat merenungkan firman Allah tanpa gangguan. Yang keempat, siapkan hati untuk menerima setiap teguran dan juga komitmen untuk diubahkan oleh firman yang akan kita pelajari. Yohanes 5 ayat 39-40 memberikan gambaran bahwa orang Farisi menyelidiki kitab suci tetapi menolak untuk datang kepada Kristus. Itulah sebabnya kita harus menjadi pelaku firman sebagaimana nasihat Yakobus 1 ayat 22. Karena memang tujuan utama mempelajari Alkitab bukan sekedar pengetahuan saudaraku, tetapi transformasi karakter. Dan dalam buku Education halaman 189 dikatakan Alkitab tidak ditulis hanya untuk dipelajari, tetapi untuk ditaati. Yang terakhir adalah belajar dengan konsisten dan kesungguhan. The Great Controversy halaman 598 dikatakan kebenaran tidak diperoleh tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Sekarang apa yang harus dihindari untuk dapat mempelajari Alkitab dengan benar? Yang pertama, perlu dihindari yaitu sikap sombong dan merasa sudah tahu atau sok tahu. 1 Korintus 8 ayat 2, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu. Kesombongan saudaraku menutup pintu bagi terang baru. Yang berikutnya adalah membaca tanpa doa dan tanpa tuntunan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Selanjutnya yang perlu dihindari adalah menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginan kita sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20 mengingatkan, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Yang selanjutnya adalah sikap pilih-pilih dalam mempelajari Alkitab. Dalam arti hanya mengambil ayat tertentu dan kemudian mengabaikan konteks keseluruhan dari Alkitab. Yang
Selanjutnya adalah ambisi mempelajari Alkitab hanya untuk berdebat atau untuk menghakimi orang lain. Nah, apa berkat yang kita dapatkan bila kita mempelajari Alkitab dengan benar? Tentu saudaraku, ada banyak berkat yang dapat kita miliki bila mempelajari Alkitab dengan benar dan konsisten, seperti memperoleh hikmat yang menuntun pada keselamatan dalam Kristus. Menurut 2 Timotius 3 ayat 15, iman kita akan bertumbuh dan kita dilindungi terhadap segala macam penyesatan. Sebab The Great Controversy halaman 593 katakan, tidak seorang pun selain mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab akan dapat bertahan melewati pertentangan besar terakhir. Firman Allah, saudaraku, adalah perlindungan bagi jiwa, dan di dalamnya terdapat kuasa yang menguatkan pikiran terhadap segala pencobaan. Selain itu, karakter kita akan diubahkan, dan ada damai serta sukacita, juga berkat ganda ketika kita menuruti dan membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Nah, untuk mendapatkan berkat-berkat ini, intinya adalah bahwa dalam merenungkan firman-Nya, kita harus juga menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Membaca, merenungkan sabda Allah tidak boleh dengan terburu-buru, dan itu bukan sekedar formalitas atau kewajiban kosong untuk mengejar target pasal yang dibaca setiap hari, walaupun hal itu juga baik dan ada manfaatnya. Namun lebih baik sedikit tapi direnungkan dan dipahami daripada banyak pasal yang dibaca tapi hambar dan kering makna yang dipahami. Janji dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari saudaraku, kita memiliki tekad dengan doa, kemauan, dedikasi, dan komitmen untuk kita boleh mempelajari Alkitab dengan cara yang benar, dengan penuh konsistensi, dan juga dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Engkau beri kami kesempatan kali ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terangi pikiran kami supaya kami dituntun pada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Dan beri kami kuasa supaya apa yang kami pelajari dan diskusikan ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan semakin gemar menyelidiki, mempelajari, merenungkan firman-Mu siang dan malam dalam kehidupan kami. Kami dapat bertumbuh, diubahkan, dan kami boleh menikmati berkat ganda ketika kami membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, teguhkan iman percaya kami, dan kami boleh bertahan sampai Maranatha, sebab kami berdoa, memohon ampun dosa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.